Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yudi Septianto SPD CGP Angkatan 11 kelas 232A. Di sini saya akan menjelaskan tentang blok rangkuman koneksi antar materi modul 3.1 dengan judul pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Before that, I will introduce to you Bapak Turmudi SPD MPD sebagai fasilitator hebat saya. Ada Ibu Nunung Anjasari SPD sebagai pengajar praktik hebat saya, dan saya sendiri Yudi Septianto SPD sebagai CGP Angkatan 11 kelas 232A. Seperti biasa, saya akan memperkenalkan diri saya secara singkat dulu. Nama saya adalah Yudi Septianto SPD CGP Angkatan 11 kelas 232A. Saya adalah guru bahasa Inggris SMK Negeri 1 Purwokerto Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Oke, tujuan pembelajaran khusus. Pertama, CGP membuat kesimpulan sintesis tesis dari keseluruhan materi yang diperoleh dengan beraneka cara dan media. 2. CGP bisa melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dengan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukan. Oke, rangkuman koneksi antar materi modul 3.1. Pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Trioloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang diambil? Filosofi Pratap Triologi yang berfokus di Engarso Sung Tulodo memberikan pengaruh besar dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. KHD berpandangan bahwa sebagai guru itu harus memberikan karsa atau usaha keras sebagai wujud filosofi Pratap Teologi ing Matyo Mangun Karso, dan pada akhirnya guru membantu murid dapat menyelesaikan pemeriksaan secara mandiri. Guru hanya sebagai pamong yang mengarahkan murid menuju kebahagiaan. Hal ini sesuai dengan filosofi Pratap Teologi Tuturi Handayani. Pertanyaan nomor 2, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Saat pengambilan suatu keputusan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita. Nilai-nilai bagaikan gunung es yang hanya dilihat kecil di permukaan air, tapi merupakan bagian yang besar di dalam alam bawah sadar. Maka penting untuk memupuk nilai-nilai positif dalam diri kita, nantinya akan menjiwai seluruh keputusan yang kita ambil. Nomor 3, bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan tersebut telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan telah efektif? Maka masih adakah pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2. Oke, jawabannya, coaching yaitu keterampilan yang sangat penting dalam mengambil suatu masalah yang sebenarnya terjadi, baik masalah dalam diri kita maupun masalah yang dimiliki orang lain. Penggunaan langkah coaching melalui alur tirta, kita dapat mengidentifikasi masalah yang sebenarnya terjadi dan membuat pemecahan masalah secara sistematis. Konsep alur tirta sangat ideal apabila dikombinasikan dengan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan sebagai evaluasi terhadap keputusan yang kita ambil. Oke. Nomor 4, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Jawabannya, saat mengambil keputusan yang tepat tentunya akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Kondisi tersebut adalah kondisi yang kita inginkan. Maka untuk melakukan perubahan diperlukan suatu pendekatan inquiry apresiatif atau AI Bagja untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Pertanyaan nomor 5, apakah kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilakukan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan lingkungan Anda? Jawabannya, pada kasus dilema etika, pada dasarnya apapun keputusan yang kita ambil dapat dibenarkan secara moral. Akan tapi perlu melihat prinsip dalam pengambilan suatu keputusan. Kita harus berpikir hasil akhir dan keputusan kita sesuai dengan prinsip berpikir berbasis hasil akhir atau man-based thinking. Kita juga harus melihat perhatian mendasar keputusan yang kita ambil, yaitu berpikir berbasis peraturan atau role-based thinking, serta kita harus menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman sesuai dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Pertanyaan nomor 6, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan mengajar yang kita memberikan murid-murid kita?
Oke, Merdeka Belajar adalah suatu akhir dari pembelajaran yang kita lakukan. Merdeka Belajar berarti siswa bebas untuk mencapai kodrat alam, mengembangkan potensi tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Murid juga dapat mencapai kebahagiaannya sesuai dengan potensi mereka yang miliki. Maka keputusan yang kita ambil tidak boleh merampas kebahagiaan murid dan juga merampas potensi yang dimiliki murid. Nomor 7, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Jawabannya, seorang guru yaitu memimpin pembelajaran sebagai pamong yang diibaratkan seorang petani yang menabur benih. Benih yang tersebut harus tumbuh subur apabila dirawat dan dijaga dengan baik. Demikian pula dengan murid. Seorang guru bertanggung jawab untuk mengambil potensi yang dimiliki murid sebagaimana petani menabur benih untuk mendapatkan hasil baik, sehingga setiap keputusan guru akan berpengaruh pada masa depan murid. Kesimpulannya ada 4 ya teman-teman. Yang pertama, pengambilan keputusan adalah suatu kompetensi atau skill yang harus dimiliki guru dan harus berlandaskan filosofi KHD yang berkaitan sebagai pemimpin pembelajaran. 2, pengambilan keputusan harus berdasarkan pada budaya positif dan menggunakan alur bagja yang akan mengantarkan pada lingkungan positif, kondusif, aman, dan nyaman atau well-being. Nomor 3, dalam pengambilan keputusan seorang guru harus memiliki kesadaran penuh atau mindfulness untuk mengantarkan murid menuju profil belajar Pancasila. Yang keempat, pada saat pembelajaran suatu proses belajar menuju profil pelajar Pancasila ada banyak dilema etika yang dibutuhkan moral, sehingga diperlukan panduan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk memutuskan juga memecahkan suatu masalah agar keputusan tersebut berpihak pada murid demi terwujudnya Merdeka Belajar. That's all. Thank you for your attention. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.